Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Komaria, NPM 1931060106 dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional yang berkaitan dengan psikologi abnormal. Yuk, ikuti terus ya. Nah, jadi pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini ada 6 pokok. Yang pertama yaitu ada judul jurnal, yang kedua ada penulis jurnal, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang judul jurnal. Si judul jurnal yang akan saya bahas. Nah, jadi judul jurnal yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang Medication Adherence, a Dominant Factor Influencing Schizophrenia Relapse. Apa sih artinya? Nah, jadi artinya itu ketergantungan obat sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kekambuhan skizofrenia. Nah, siapa aja sih penulisnya? Penulisnya itu ada Anindya Arum Cempaka, Setiawati Soeharto, dan Tina Handani Nasution. Nah, jadi tahun terbitnya di sini tahun 2018. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Sebelum saya bahas tentang latar belakangnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih skizofrenia itu penyakit apa? Nah, jadi skizofrenia itu adalah gangguan mental yang terjadi dalam waktu jangka yang sangat panjang. Dan biasanya gangguan ini penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan waham, serta kekacauan pikiran dan dapat merubah perilakunya. Langsung saja, jadi latar belakang ini terjadi karena kekambuhan pada pasien skizofrenia yang berpotensi sangat besar dan merugikan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, kekambuhan yang meningkatkan beban perawatan dan merupakan beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Mengapa? Karena ketika pasien ini kambuh dan akan dilawat ulang di klinik psikiatri akan membutuhkan biaya yang sangat besar bagi keluarga. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan skizofrenia dan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang berhubungan dengan kekambuhan skizofrenia. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Mengapa ya peneliti lebih memilih menggunakan pendekatan cross-seksional? Karena pada desain studi ini, seluruh variabel diukur dan diamati pada saat yang bersamaan, yaitu one point one time atau satu poin satu waktu, sehingga lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, kemudian lokasi penelitian ini ada 5 desa di Bantul Malang, Indonesia. Penelitian ini berlangsung pada Maret 2018. Dan sampel yang digunakan ada 83 pengasuh yang dipilih dengan teknik total sampling. Kemudian, penelitian ini menggunakan 3 jenis analisis, yaitu analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Sebelum saya bahas tentang latar belakangnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih skizofrenia itu penyakit apa? Nah, jadi skizofrenia itu adalah gangguan mental yang terjadi dalam waktu jangka yang sangat panjang. Dan biasanya gangguan ini penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan waham, serta kekacauan pikiran dan dapat merubah perilakunya. Langsung saja, jadi latar belakang ini terjadi karena kekambuhan pada pasien skizofrenia yang berpotensi sangat besar dan merugikan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah, kekambuhan yang meningkatkan beban perawatan dan merupakan beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Mengapa? Karena ketika pasien ini kambuh dan akan dilawat ulang di klinik psikiatri akan membutuhkan biaya yang sangat besar bagi keluarga. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan skizofrenia dan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang berhubungan dengan kekambuhan skizofrenia. Kemudian hasil
penelitian yang kedua yaitu hubungan antara ekspresi emosi caregiver dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel ekspresi emosi caregiver dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. Sekiranya ada 47 pasien yang memiliki caregiver dengan skor ekspresi emosi yang tinggi dapat mengalami kekambuhan. Jadi maksudnya yaitu adanya hubungan yang signifikan antara ekspresi emosi caregiver dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Caregiver itu adalah orang yang mengasuh penderita skizofrenia seperti keluarga, perawat, dan lain sebagainya. Sebaiknya kita sebagai orang yang merawat atau menjaga penderita skizofrenia atau sebagai keluarga harus memberikan ekspresi emosi yang positif, bukan yang negatif. Karena apabila kita memberikan ekspresi emosi yang negatif dapat memicu kekambuhan pada pasien tersebut. Dan yang harus kita lakukan adalah memberikan ekspresi emosi positif seperti rasa sayang, rasa nyaman, rasa cinta, dan dukungan agar penderita skizofrenia itu cepat sembuh. Hasil penelitian yang ketiga yaitu hubungan pengetahuan caregiver dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan caregiver dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Farida, yang mana mereka menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Nah, dalam merawat penderita skizofrenia ini sudah menjadi tanggung jawab bagi caregiver atau bagi pengasuhnya. Caregiver ini harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merawat pasien atau penderita skizofrenia ini. Jadi sudah menjadi tanggung jawabnya caregiver dalam mengasuh dan merawat penderita skizofrenia ini. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan caregiver dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Hasil penelitian yang keempat yaitu hubungan onset skizofrenia dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat, terdapat hubungan yang signifikan antara onset skizofrenia dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Menurut Kurnia yang menyatakan bahwa pasien skizofrenia diperkirakan mengalami kekambuhan sebesar 50% pada tahun pertama dan 70% pada tahun kedua. Sedangkan menurut Spanil, timbulnya skizofrenia itu berpengaruh karena lebih dari 80% dari mereka yang sembuh dari episode pertama mengalami kekambuhan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat, ekspresi emosional caregiver, dan onset skizofrenia dengan kekambuhan pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Bantur Malang. Kemudian tidak ada hubungan pengetahuan antara caregiver dengan kekambuhan pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Bantur Malang. Faktor yang paling berhubungan dengan kekambuhan pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Bantur ini adalah kepatuhan minum obat. Jadi kepatuhan minum obat ini adalah faktor yang paling besar yang pasiennya itu mengalami kekambuhan apabila penderitanya ini tidak mematuhi atau kurang dalam kepatuhan mengonsumsi obat. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.